antara orang tua, guru kepada si anak, lalu dikasih iming-iming hadiah semua supaya pada pintar. Allah juga begitu, sayangnya kepada kita. Jangan iming-iming kan, ya ada surga ya ada pahala. Nanti kalau kamu bisa begini. Nah, itu pendidikan hati kita. Tapi kalau hati kita anak-anak memang begitu. Iman anak-anak kan begitu. Tapi kita ini harus berkembang jadi dewasa hati kita. Sebagaimana anak didik ketika dewasa, begitu mulai masuk kuliah, dia tahu pentingnya, manfaatnya ilmu pengetahuan. Malah dia berusaha gimana ya saya supaya bisa kuliah, bahkan bayar pun saya perjuangkan supaya tetap bisa kuliah. Saya tahu maknanya ilmu pengetahuan. Begitu juga kalau kita sudah tahu maknanya hubungan dengan Allah. Ya Allah, bukan ini semua yang aku cari. Ternyata yang ada yang lebih agung dari semua janjimu itu. Nah, ini kalau hati kita dewasa. Nah, hati kita yang memang harus dididik pelan-pelan. Oh, yang itu masa lalu. Masa depanku, aku hanya ingin kalau minimal aku ingin ridho dan maklumatmu kepadamu, cintamu kepadamu. Begitu dapat ini, dia dapat semuanya sebenarnya, dapat semua. Tapi kalau dapat semuanya, contohnya kita ini diundang ke sebuah pesta, wah sekali. Tapi begitu kita masuk di tempat pesta ini, kita tidak disambut sama sekali oleh yang undang. Mungkin masuk lengan, terus penjaga-penjaganya nggak ada yang meramah semua. Ya, makan di warung kita. Begitu perasaan kita. Nemuin yang undang juga bersulit, apalagi katanya nggak mau nemuin Anda. Dan rasanya setelah kita seluruh nikmat Allah, seluruh nikmat apa saja nikmat yang sekarang di dunia ini maupun nanti di akhirat, itu semua dalam rangka supaya kita mengenal Sang Munaim, Sang Pemberi nikmat. Tujuanku adalah engkau dan Allah. Dari semua ini ada satu tafsir judulnya Lathaifatul Isyarah. Itu tafsirnya Imam Al-Qushairi abad ke-4 Hijriah, ulama Jidid. Khusus tafsir dimaknai semua ayatnya secara sufistik. Nah, ketika mengutip satu ayat surat Al-Baqarah, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu, dan aku memberi keunggulan kepadamu pada saat dibanding manusia-manusia yang lain. Terus Imam Al-Qushairi bertanya, kalau begitu lebih unggul mana umat Rasulullah dibanding Bani Israil Yahudi? Kata beliau, wah lebih unggul umat Rasulullah. Kenapa? Kalau orang Yahudi diperintah mengingat nikmat-nikmat, tapi kalau umat Islam diperintah langsung mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang beriman, ingatlah Allah, Sang Pemberi nikmat. Nah, jadi seluruh kenikmatan yang kita terima ini instrumental belakang. Kalau kita kembali kayak Yahudi tadi, kita terjebak pada wujud nikmatnya, kita menjadi umat yang materialistis. Materialisme itu muncul karena terjebak pada wujud nikmat. Kalau kita hedonis, kalau kita cepat kembali kepada al-Mu'min Sang Pemberi nikmat. Nah, jadi elaborasinya begitu. Yang itu cara kita bersyukur terus menjaga menyikat nikmat ya, mengembalikan semua.
Makanya kemarin kan kita sampaikan ya, kalau kita cuma duit, cuma gaji, atau mungkin ada yang dagang sehari-hari jual beli, ada nih orang beli rokok, beli permen, ya tetap orang ngasih duit, terima kasih, uang dari Allah, terima kasih Allah dari siapa saja, dari kecuali kalau mau yang haram dah itu jangan, bukan dari yang haram, dari Allah, dari itu akan memberikan barokahnya nikmat. Tapi kalau nikmat itu kita nilai bukan dari Allah, ini nanti biasanya malah menimbulkan cobaan. Kenapa Allah menyebut nama walikum wa auladukum, dengan harta dan anak bisa menimbulkan cobaan? Karena ketika kita melihat harta, yang kita lihat wujud hartanya bukan sang pemberi harta yang hakiki, itu pasti akan muncul cobaan dari situ, ya, dari situ tadi. Nih, anak saja juga begitu. Ini anak kita gampang, kita anggap, kita puji-puji, habis itu pasti ada cobaan lewat anak itu. Itu di Al-Quran begitu. Nabi Ibrahim juga begitu. Anakku Ismail ganteng, nanti jadi nabi, jadi pemimpin, bahwa nasabnya akan menurunkan Nabi Muhammad. Betapa bangga sebagai ayah yang bertahun-tahun tidak punya anak. Kata Allah, Ibrahim, 9, katanya begitu. Itu yang kemudian selanjutnya mengenai tajrid asbab, tajrid kemarin kita sebutkan ya, kalau kita di alam asbab harus ada ridho, ada tawakal, ada sabar. Gitu. Kapan suasana tajrid dihantar oleh Allah, serahkan saja kepada Allah. Bahkan kita ridho di alam asbab pun sebenarnya malah kita berada di gerbang tajrid, kan? Sebenarnya sudah di gerbang tajrid. Jadi akan dimakomkan kita. Makom itu juga urusan Allah. Tidak bisa manusia menentukan makomnya sendiri. Bahkan seseorang tidak pernah bisa menjadi wali dengan caranya sendiri. Wah, ini ada universitas wali, kalau masa jadi wali ya, tidak bisa juga. Jadi itu opsionalnya Allah. Justru berserah kerelaan kita. Ada orang, kamu tak takdirkan masuk neraka. Kalau ada ridho, benar-benar ridho, malah sebenarnya tidak ada yang namanya neraka. Karena tidak ada ridho dalam neraka, tidak ada. Sampai kapanpun ridho dalam neraka itu tidak ada. Justru karir maksudnya orang itu nanti melejit ke surga, benar, hanya gara-gara ridho. Nanti sehari-hari juga begitu, aduh nggak enak, pahit, ridho. Itu pasti sedang Allah akan itu yang begitu besar gitu lah. Sabar, itu berserah. Ini hati kita ya. Kalau pikiran tetap terus tawakal, tugas pikiran tawakal apa? Ikhtiar. Jangan pikiran itu tawakal. Nanti ada itu terus panjang hari. Tawakal saya gitu. Pikirannya tawakal, gak berpikir, gak bergerak, ya gak kerja, ya gak ini. Karena pikirannya tawakal. Pikiran tawakal ini kenapa? Itu tadi dorongan nafsu kita banyak. Nafsu itu pengennya bebas dari beban, gak pengen punya tanggung jawab, pengen yang manis-manis saja, gak pengen yang pahit-pahit, pengennya nafsu udah gak ada masalah. Nafsu itu nafsu saya tidak ada masalah hidup ini. Nafsu itu ngomong gitu. Memang dia pengen yang gak pahit-pahit,
di dunia kita hadapi saja di dunia ini. Kita hadapi. Itu malah masalah bebannya terbebaskan. Jadi gitu ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, demikianlah kesusahan kita ketika kita ikut campur urusan yang bukan urusan kita dan inilah menjadi kita begitu tidak ikut campur urusan Allah. Demikian kita itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.